Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Angkop Channel, channel yang konsisten membahas tentang pendidikan dan tutorial. Terima kasih saudaraku telah klik video ini. Semoga channel ini bisa memberi manfaat, menambah wawasan kita semua. Baik saudaraku yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share agar kita bangun channel ini bersama-sama. Terima kasih buat saudaraku yang telah subscribe. Saya doakan semoga saudaraku senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, pada video kali ini kita akan melanjutkan tryout soal P3K dengan pokok pembahasan kompetensi pedagogik. Ada 20 soal, nanti akan saya bacakan soalnya. Silahkan saudaraku tentukan jawabannya. Nanti di akhir video akan kita sisipkan jawaban. Kita lihat berapa saudaraku mampu menjawab soal-soal ini dengan benar. Baik saudaraku, dengan mengucapkan basmalah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut part 3. Kita awali lagi dengan soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan dalam diri tanaman untuk produk karya seni. Untuk produk karya seni rupa dan kriya, maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Sedangkan D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Silahkan tentukan pilihan jawaban yang tepat saudaraku. Baik saudaraku, kita lanjut soal berikutnya, yaitu nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, terdapat contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Sedangkan E.
Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Baik, silahkan ditentukan pilihan jawabannya saudaraku. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengidentifikasi hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, sedangkan E. Prinsip. Silahkan ditentukan pilihan jawaban yang tepat saudaraku. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, sedangkan E. Kontekstual. Silakan ditentukan pilihan yang tepat saudaraku. Baik, kita lanjut soal nomor 5 saudaraku. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut A. Bagan, B. AP alat permainan edukatif, E. Flipchart, D. Foto, sedangkan E. Gambar. Silahkan dipilih jawaban yang tepat saudaraku. Baik saudaraku, kita lanjut soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, sedangkan E. Evaluasi penempatan. Silahkan ditentukan jawaban yang tepat saudaraku. Baik, kita lanjut soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A.
mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber, bahan dan alokasi waktu. Silakan dipilih jawaban yang tepat, saudaraku. Baik, kita lanjut soal nomor 8, saudaraku. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP mencangkup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Indikasi mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, sumber pelajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, bahan pembelajaran, media belajar, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Sedangkan E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Silahkan ditentukan pilihan yang tepat, saudaraku. Baik, saudaraku, kita lanjut soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus pada pembelajaran dan diskusi berlangsung, sehingga siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru
titik-titik. A. Kooperatif. B. Project based learning. C. Kontekstual. D. Inquiry. C. Discovery. Silahkan ditentukan pilihannya saudaraku. Baik saudaraku, mulai dari soal nomor 10, silahkan dibacakan sendiri soalnya dan ditentukan pilihan yang tepat. Satu soal kita berikan waktu kurang dari 1 menit atau sekitar 50 detik.
Baik saudaraku, inilah kunci jawaban dari 20 soal kompetensi pedagogik pada video kali ini. Silahkan dicocokkan dengan jawaban yang telah saudaraku catat tadi. Kemudian dikalikan dengan jumlah poin, jumlah jawaban benar dikalikan jumlah poin yaitu 5. Lalu tuliskan skor Anda di kolom komentar. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku telah menonton video ini. Mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk kita bangun channel ini bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.